Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hafasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertangyangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023, terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27 dan bacaan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema saling membangun dalam menantikan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan masih pauliulian manomu haroro ni Tuhan. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah kita dari dua perikop. Perikop pertama Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20 berjudul Hari Tuhan. Perikop kedua ayat 21 sampai 27, ibadah Israel dibenci oleh Tuhan. Catatan saya di sini, menurut Alkitab pasal 5 hanya sampai ayat 27 saja. Tidak ada ayat 28 dan 29 sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauliulian manomu haroro ni Tuhan.
Saudara, pelayanan Nabi Amos berlangsung sekitar tahun 760 sampai 750 sebelum Kristus di masa pemerintahan Yerobeam II, sekitar tahun 786 sampai 746. Nah, di satu sisi secara politis, militer, dan pemerintahan, bangsa Israel utara ini sedang berada dalam keadaan aman, sejahtera, dan berkembang dengan pesat. Terjadi pembangunan di segala bidang, maju secara ekonomis dan perdagangan, baik perdagangan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Mayoritas dari kalangan masyarakat mendapatkan kehidupan yang makmur, terutama di kalangan atas. Tetapi sebaliknya dalam berbagai hal terjadi kebobrokan. Kebobrokan di bidang sosial, penyimpangan di bidang moral, mental, spiritual, dan perlakuan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Saudara, inilah yang terjadi saat Amos dipanggil Tuhan menyampaikan firman Allah berupa teguran, ancaman, dan peringatan keras agar mereka mau bertobat dan mau memperbaharui dirinya. Amos sendiri berasal dari Tekoa. Tekoa itu di Yehuda, di Israel Selatan. Suatu desa kecil di pinggiran Yehuda, sekitar 15 km dari Bethlehem. Amos itu Bapak Ibu bukan seorang nabi atau keluarga nabi atau imam, tetapi seorang gembala, petani yang hanya bekerja mengumpul buah ara hutan, sebagaimana Amos pasal 7 ayat 14. Amos dipanggil oleh Tuhan menyampaikan suara Tuhan untuk memprotes dengan sangat keras buruk dan bobroknya hidup Israel dalam banyak bidang moral, mental, bidang sosial, ekonomis, keadilan. Saat itu, khusus dalam khotbah kita, pasal 5 ayat 18 sampai 27, Amos memberi berbagai teguran kepada orang Israel. Yakni, pertama, pada ayat 18 sampai 20, Amos memperingatkan Israel tentang hari Tuhan yang akan terjadi bagi mereka. Hari Tuhan ini bukan sesuatu kebaikan, tetapi justru malapetaka dan kehancuran. Karena mereka hidup dalam dosa-dosa yang sudah terbiasa mereka lakukan. Gambarannya seperti datangnya hewan-hewan buas, singa, beruang, dan ular yang akan menyerang mereka tidak bisa luput. Kemudian kedua, pada ayat 21 sampai 22, lewat Amos, Tuhan menegur orang Israel atas keberpura-puraan hidup mereka. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Dan ketiga, ayat 23 sampai 27, Amos mendorong mereka agar segera bertobat dan memperbaharui diri. Bentuk pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan di sana adalah dalam wujud dan praktik peribadahan misalnya. Jangan hanya sekedar memuji-muji Tuhan, mempersembahkan persembahan, korban bakaran, tetapi semua itu hanya kepura-puraan belaka. Tuhan tidak akan mau mendengar ibadah-ibadah yang seperti itu. Selain itu juga harus mempraktekkan berbagai-bagai penampakan keadilan, kebenaran yang digambarkan seperti air yang terus mengalir dan harus membuang jauh-jauh sakut raja buatan, kewan dewa bintang, dan patung-patung yang telah mereka buat. Jauhkan itu sama sekali, kata Tuhan. Kalau tidak, akan terjadi pembuangan. Itulah isi khotbah kita di pertangyangan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih Pauli ulian mano muharoroni Tuhan.
Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, selagi diizinkan Tuhan, hiduplah dengan benar agar hari Tuhan tidak membawa bencana tetapi sukacita. Saudara, Amos berbicara tentang hari Tuhan. Apa arti, maksud, dan makna hari Tuhan ini? Kata atau sebutan ini, Bapak Ibu, diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yom Yahweh, yang mengandung dua makna yang sangat istimewa, tetapi kedua-duanya bertolak belakang. Pertama, Yom Yahweh itu berarti bagi orang-orang fasik, maka hari Tuhan itu adalah suatu ketakutan, kegentaran, malapetaka, dan penuh dengan kegelapan. Kedua, sebaliknya, bagi orang percaya, maka hari Tuhan adalah suatu hari yang penuh sukacita, penuh dengan berkat-berkat, karena mereka akan melihat Tuhan. Mereka akan bertemu muka dengan Tuhan, penuh berkat dan kedamaian. Saudara, dalam konteks kehidupan orang Israel saat Nabi Amos ini, maka Yom Yahweh yang terjadi adalah yang pertama tadi itu. Mereka hidup dan sudah terbiasa dalam dosa-dosa. Mereka menindas orang-orang miskin, orang-orang lemah. Mereka hanya mencari untung dalam kehidupan mereka tanpa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah salah. Meski mereka tetap melaksanakan kegiatan ibadah, mempersembahkan korban, tetapi semua praktek-praktek agama itu hanya keberpura-puraan hidup semata-mata saja di hadapan Tuhan. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita sekarang bahwa hari Tuhan, Yom Yahweh ini bisa terjadi kepada semua orang, baik secara pribadi kepada kita maupun kepada komunitas atau bangsa tertentu. Yom Yahweh bisa terjadi dalam dua wujud: saat kedatangan Yesus untuk kedua kali kelak, yang dalam bahasa yang biasa kita dengar hari kiamat, Yom Yahweh akan terjadi. Atau bisa terjadi pada saat sekarang, saat ini, masa kini, ketika Tuhan menjemput kita lewat kematian atau ketika Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, baik yang menyenangkan ataupun yang mencelakakan kita, Tuhan izinkan terjadi. Yom Yahweh atau hari Tuhan bisa datang dalam wujud berkat-berkat, dalam wujud sukacita yang sama sekali tidak pernah kita harap, tetapi datang, tidak pernah kita duga-duga, atau kita tidak pernah perhitungkan sebelumnya, tetapi terjadi dalam hidup kita. Dan hari Tuhan seperti inilah yang sungguh-sungguh tentunya kita harapkan tetapi tidak jarang terjadi bahwa Yom Yahweh hari Tuhan itu bisa datang mengakibatkan bencana yang tiba-tiba dan sangat menakutkan, tanpa tanda-tanda atau tanpa pemberitahuan awal sebelumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selagi belum terlambat, hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, dan terimalah Yesus Kristus kita itu sebagai juru selamat kita pribadi, agar hari Tuhan atau Yom Yahweh yang datang pada kita bukan hari yang penuh kegelapan, melainkan hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, Tuhan memakai kaum awam menyampaikan firman-Nya. Saudara, Tuhan membangkitkan Amos di sini seorang yang bukan nabi dan bukan dari keluarga imam, tetapi seorang peternak biasa, petani, pengumpul buah ara hutan di Tekoa, negeri Israel Selatan atau Yehuda. Amos dipanggil Tuhan menyuarakan, menyampaikan suara Allah bagi orang Israel Utara yang saat itu sudah bobrok dalam hal iman, dalam hidup kepercayaan. Para imam dan pekerja bait Allah sendiri di utara pada saat itu sudah tidak lagi melakukan tugas dan perannya sebagai pengayom dan penjaga iman jemaat. Bahkan justru para imam lah yang kemudian mengadukan Amos kepada Raja Yerobeam dengan tuduhan-tuduhan palsu. Kita lihat itu pada pasal 7 ayat 10. Lalu Amasya, imam di Betel itu, menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Ini tuduhan palsu kepada Amos dari Imam Amasya.
Amazia. Dan Raja Yerobeam juga terpengaruh dengan pengaduan itu dan mengusir Amos ayat 12. Tetapi pada ayat 14 dan ayat 15, Amos tegas kepada Imam Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba." Saudara, Amos seorang yang sederhana, orang kampungan sebenarnya, parhuta-huta, petani pemungut buah ara hutan saja, dan bukan imam, bukan pekerja bait Allah, bukan golongan perhalado, tetapi justru dipakai Tuhan menjadi hambanya untuk menyampaikan firman dan suara rencana Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mau memakai orang-orang awam yang bukan pemangku jabatan gerejawi, bukan sintua, bukan pendeta, bukan pekerja gereja, untuk menjadi hambanya, untuk menyampaikan firman, menyampaikan kehendak dan rencana Tuhan. Siapkah saudara menerima panggilan Tuhan untuk dipakai Tuhan? Nah, ini seharusnya mendorong kita, para anggota jemaat, kaum awam ruas huria biasa, untuk siaplah dipakai Tuhan menjadi penyampai, penyalur, penerus firman dan rencana atau kehendak dan suara Tuhan. Penyampai firman di sini tidak hanya sekedar berkhotbah di atas mimbar, di atas podium, Bapak Ibu, bukan. Dalam berbagai bidang kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga besar kita, di tempat kerja kita, di kantor, di tengah-tengah komunitas, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, kita harus menjadi penyampai firman di situ. Siaplah untuk menyuarakan kebenaran dikala orang lain sudah mulai menyimpang dari kebenaran. Siaplah mempertahankan kebaikan-kebaikan dikala mulai ada kebobrokan moral iman atau perilaku. Nah, renungkanlah Bapak Ibu, sebagai jemaat biasa, apa yang bisa kita perbuat membangkitkan semangat jemaat, membangkitkan semangat gereja? Berikanlah itu. Kita terpanggil seperti Amos yang adalah jemaat biasa, tetapi mau mempersembahkan yang ada padanya. Mari kita persembahkan yang ada pada kita. Bisa dengan pikiran-pikiran, usul-usul yang brilian kepada gereja, kepada para pemangku jabatan. Bisa dengan memberi juga uang kita, harta yang kita miliki, dan lain-lain tergantung kepada kemampuan kita. Setidak-tidaknya kita harus mampu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Sebagaimana topik atau tema minggu ke-23, sesudah Trinitatis. Pengajaran ketiga, jauhkan segala keberpura-puraan hidup. Itu sangat dibenci Tuhan. Saudara, dari berbagai kehidupan orang Israel yang membuat hati Tuhan itu marah adalah karena Allah melihat begitu tingginya kadar bentuk dan praktek keberpura-puraan hidup dalam masyarakat Israel itu. Terutama dalam praktek-praktek ibadah, doa, penyembahan, dan lagu-lagu pujian yang mereka nyanyikan, sampaikan, dan persembahkan kepada Tuhan. Semua itu tidak sejalan, tidak seturut, tidak berbarengan dengan perilaku, dengan moral, dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu sebabnya pada ayat 21 sampai 23 kita temukan beberapa kata-kata atau ungkapan yang membuat hati Allah miris sekali, membuat Allah begitu keras menantang orang Israel ini. Di sana ditulis, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar." Saudara, perhatikan dengan cermat. Dalam ayat ini kita temukan 7 kata-kata berisi penolakan Tuhan terhadap kebaikan-kebaikan yang muncul dalam wujud keberpura-puraan hidup Israel. Apa ketujuh-tujuhnya? Aku membenci. 1. 2. Aku menghinakan. 3. Tidak senang. 4. Tidak suka. 5. Tidak mau pandang. 6. Jauhkan. Dan 7. Tidak mau aku dengar.
7 Bapak Ibu, ungkapan-ungkapan Tuhan yang begitu miris melihat perilaku Israel. Kenapa sampai begitu parahnya kata-kata Tuhan buat mereka? Di mana keberpura-puraan hidup mereka? Mari kita lihat secara detail dulu. Di bidang sosial, pada Amos 2 ayat 6 dikatakan orang benar dijual untuk uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Secara moral, pada Amos 2 ayat 7, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan nama Tuhan. Di bidang hukum, pada Amos 5 ayat 7, mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Artinya itu apa? Hukum diperjualbelikan. Kebenaran diperdagangkan. Orang jahat menang di pengadilan karena uangnya. Sedangkan orang miskin kalah meski benar karena uangnya tidak ada. Di bidang agama, Amos 5 ayat 21. Aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Artinya ibadah mereka sudah penuh keberpura-puraan. Itulah khotbah kita ini. Di bidang ekonomi, pada Amos 8 ayat 5 dan 6. Para pedagang hanya memikir-mikir memperkaya diri dengan berlaku curang, mengecilkan Eva, membesarkan Sikal dengan neraca-neraca palsunya. Harga barang dinaikkan, tetapi kualitasnya diturunkan dengan menjual terigu rosokan. Mereka membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, sebagaimana juga pada pasal 2 ayat 6 tadi. Oh saudara, dengan latar belakang tersebutlah maka Tuhan menolak semua ibadah, doa, dan kebaikan-kebaikan Israel yang hanya berpura-pura saja, hanya canda belaka, hanya lelucon rohani belaka di hadapan Tuhan. Pengalaman Israel ini mencari renungan dan pengajaran yang baik tetapi keras bagi kita. Ingatlah Bapak Ibu, bagi Tuhan ibadah-ibadah, memuji, memuliakan, doa-doa, nyanyian pujian tidak ada gunanya. Itu semua bagi Tuhan kalau, sekali lagi, kalau hidup kita jauh dari Tuhan. Bahkan itu semua menjadi penghinaan bagi Tuhan. Bagi Allah, yang penting bukan soal rutinitas kita beribadah. Walaupun itu penting sekali. Pergi ke gereja di hari Minggu, itu juga bagus. Ikut rombongan kor, ikut melayani di koinonia, marturia, diakonia, atau ikut dalam pelayanan-pelayanan gereja lainnya. Semuanya bagus. Itu semuanya penting sekali. Tetapi, jika tidak dilakukan di hadapan Allah, dengan berbarengan kehidupan yang benar, berbarengan dengan kebaikan, tidak memelihara moral, mental, dan perilaku yang baik, maka semua itu akan sia-sia belaka. Tuhan akan berkata kepada kita, kepada orang-orang yang seperti itu, aku membenci, menghinakan semuanya itu. Bagi Tuhan, hidup yang baik, moral yang terpelihara kudus, jauh lebih penting dari sekedar hanya rajin secara rutinitas beribadah, tetapi hanya keberpura-puraan belaka. Saudara, marilah saling membangun dalam menantikan Tuhan, sebagaimana topik atau tema minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023, supaya kita saling mengingatkan kekurangan masing-masing. Pengajaran keempat, marilah kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Saudara, pada ayat 24 ditulis tadi, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, Allah menghendaki kita agar hidup dalam dua hal. Keadilan diterjemahkan dari bahasa Ibrani mispat, dan kebenaran diterjemahkan dari bahasa Ibrani sedekah. Artinya apa? Kita harus mampu memperlihatkan dalam hidup kita sebagai buah-buah kasih yang sudah kita terima dari Allah. Dan kita harus salurkan itu semua kembali kepada sesama dalam hidup sehari-hari kita. Praktek hidup dalam keadilan dan kebenaran ini Bapak Ibu jauh lebih penting dari hanya sekedar ibadah, doa, dan kebaktian-kebaktian lainnya yang hanya sekedar rutinitas belaka saja. Atau jauh lebih tepat kalau saya mengatakan keadilan dan kebenaran harus berjalan bersama-sama, berbarengan dengan rutinitas ibadah dan doa-doa lainnya. Jangan timpang dua-duanya, jangan berat sebelah dua-duanya, berjalan bersama-sama. Ketimpangan kedua-duanya akan membuat kita menjadi orang yang munafik
atau dalam bahasa Batak Toba, holana jagari daun, tetapi kosong sama sekali. Saudara, dalam prakteknya maka keadilan dan kebenaran ini bisa kita nampakkan dalam berbagai-bagai hidup kita, Bapak Ibu. Jangan bersikap otoriter misalnya, jangan bersikap sewenang-wenang atau suka-suka dengan atau terhadap pembantu kita di rumah, terhadap bawahan kita misalnya di kantor, dengan karyawan-karyawan kita. Hargai mereka. Hargai para pemimpin rohanimu dalam konteks gereja. Hargai para pelayan-pelayan gerejamu. Itulah keadilan kebenaran. Jangan ikut-ikutan mengkritik busuk mereka, para pelayan-pelayan ini. Jangan ikut mengata-ngatai dan mencibiri mereka untuk hal-hal atau masalah-masalah yang kamu sendiri tidak mengerti dengan jelas. Jangan ikut-ikutan membuat suasana gaduh, gaor, merbada sesama pelayan. Jangan ikut membuat merbada. Jadilah berkat dan bukan laknat. Bantulah mereka, para pelayan gereja itu, dalam pelayanan mereka sepanjang apa yang bisa kamu bantu. Mereka menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan, juga berbagai-bagai kelemahan ada dalam diri mereka. Tetapi kamu bisa menambah kemampuan mereka untuk melayani dengan baik. Sebagaimana topik atau tema minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023, saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauliulian manomu haroroni Tuhan ini, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023 dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27 ini, agar semakin banyak orang yang mau saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauliuli manomu haroroni Tuhan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hafasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan minggu ke-23 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Tuhan begitu mengecam dengan keras perilaku orang Israel melalui Amos dalam khotbah ini yang tidak sepadan dengan praktik-praktik ibadah, doa, dan persembahan-persembahan yang mereka lakukan. Ini menjadi pengajaran yang indah, yang baik bagi kami semua, supaya kami juga mau merenung khotbah ini, mau belajar dari keadaan ini, supaya kami bisa mensejajarkan perilaku, moral, disiplin, mentalitas, apalagi iman kami dengan hidup kami sehari-hari. Biarlah berjalan dengan baik antara moral, spiritual, dan perilaku, supaya dengan hidup kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini dapat mengaplikasikan firman ini dalam hidup sehari-hari kami, supaya kami di mata Tuhan itu adalah orang yang baik, orang yang benar. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat nama Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.